Baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 8 dengan bab koordinat kartesius. Nah, kita perlu mengenal dulu apa sih koordinat kartesius. Nah, Kartesius itu sendiri itu adalah bahasa Latin untuk Descartes. Itu digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis yaitu Descartes. Nah, koordinat kartesius itu sendiri digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Nah, apa sih koordinat X dan koordinat Y? Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke materi koordinat kartesius. Nah, sebelum kita belajar tentang koordinat kartesius, pertama-tama kita harus bisa dulu menggambar bagaimana cara menggambar koordinat kartesius. Nah, pertama, kita buat garis terlebih dahulu, garis tegak atau garis vertikal. Nah, kita buat garis tegak. Lalu garis tegak atau vertikal ini kita buat panah dua, ya. Di atas satu, di bawah juga satu. Kita buat panahnya. Lalu yang garis tegak ini kita namakan sumbu Y. Ya. Lalu langkah kedua, kita gambar garis mendatar atau horizontal. Ya. Ini harus tegak lurus dengan garis yang tegak tadi. Nah, lalu selanjutnya kita berikan panah yang sama di kanan, ujung kanan, dan ujung kirinya. Nah, ini dinamakan sumbu X. Ya. Jadi untuk yang tegak, sumbu Y, yang mendatar, sumbu X. Nah, langkah yang kedua, setelah kita buat seperti ini, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, itu kita beri nilai 0. Ya. Nilai 0. Atau bisa kita sebut titik 0. Ya. Setelah itu nilai atau satuan untuk di sebelah kanan nilai 0 itu bisa kita buat seperti ini ya. Nah, kita buat setelah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ya, sesuai kebutuhan kita. Nah, harus diingat jarak antara nilai ini di sumbu X ini harus sama. Jadi, jarak dari 0 ke 1 dengan jarak dari 1 ke 2 itu harus sama. Misalkan kalian menggunakan penggaris itu ukurannya jarak mereka 1 cm, maka yang lain juga antar satuannya juga harus 1 cm. Ya. Seperti itu. Nah, kalau di kiri 0 itu adalah nilainya negatif. Ya. Kita buat seperti ini dulu. Nah, berarti di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Ingat, jaraknya harus sama ya untuk ukurannya. Lalu, sekarang kita memberi nilai satuan untuk sumbu Y-nya. Ya. Sumbu Y-nya bisa kita beri nilai kalau dia di atas 0 itu bilangannya positif, kalau di bawah 0 bilangannya negatif. Beda kalau di sumbu X yang sebelah kanannya
Di sebelah kanan 0 itu positif, sebelah kiri 0 itu negatif. Nah, berarti di sini kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita memberi nomornya tidak seperti jarak seperti ini, tidak berjarak satu kotak? Jawabannya adalah boleh. Yang penting syaratnya jarak antar bilangannya harus sama. Nah, misalkan ditulis seperti ini. Ya, misalkan kita hapus dulu. Nah, misalkan saya mau mengubah jaraknya, ya, mengubah jaraknya jadi masing-masing 2 kotak, ya, atau jadi 2 cm, misalkan bisa. Di sini berarti di sini 1, di sini jaraknya 2, ya kan, ada jarak 2. Nah, ada jarak 2 di antara bilangannya. Berarti untuk 3-nya di atas ini, ya. Berarti 3-nya di atas ini. Nah, ini sengaja saya buat silang-silang biar mengetahui jaraknya itu sama, ya. Oke, ininya bisa kita hapus dulu. Nah, jadi semuanya tergantung dengan kebutuhan kita, ya. Kalau yang sumbu X-nya itu jaraknya misalkan sama-sama 1 cm antar bilangannya, kalau yang sumbu Y misalkan jarak antar bilangannya sama-sama 2 cm misalkan. Boleh beda asalkan jaraknya sama bilangan tersebut pada sumbunya. Berarti di sumbu Y dia juga harus sama jarak antar bilangannya, di sumbu X juga dia harus sama antar bilangannya. Nah, seperti itu. Jadi biar mudah, saya buat jaraknya satu-satu saja, ya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau yang di bawahnya itu negatif, ya. 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, kalau kita perhatikan, koordinat kartesius ini dari perpotongan sumbu X dan sumbu Y, dia menghasilkan 4 ruang. Ya, ini saya tulis pertama, ya, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Ya. Nah, kalau yang pertama ini kita namakan kuadran 1. Kalau yang ini kuadran 2. Bawahnya adalah kuadran 3. Selanjutnya terakhir kuadran 4. Nah, kalau kita lihat kuadran 1 itu adalah wilayah di mana sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya juga positif. Kalau di kuadran 2, sumbu X-nya negatif, tapi sumbu Y-nya positif. Kalau kuadran 3, sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya juga bilangan yang negatif. Kalau kuadran 4, sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif. Nah, itu cara kita menggambar dan mengenali dulu apa itu koordinat kartesius.